Kali ini kita akan mempelajari mengenai Halo, kembali lagi di kelas dasar-dasar Microsoft Word. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang tools-tools yang ada di Microsoft Word. Kali ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara melakukan editing teks. Nah, pada dokumen kali ini, saya sudah memiliki paragraf yang saya sadur dari blog Ruang Guru. Sekarang kita akan mencoba melakukan editing teks pada dokumen ini ya. Editing teks yang pertama saya ingin lakukan adalah saya ingin menyalin atau mengopi suatu teks untuk saya tempelkan ke bagian lain. Bagaimana caranya? Di sebelah kiri atas kita memiliki beberapa tombol yang bisa digunakan untuk menyalin dan menempel suatu teks. Di sini ada tulisan paste atau kita biasa sebut tempel. Di sini ada bagian cut atau kita biasa sebut potong. Dan di sini ada bagian copy atau yang biasa kita sebut sebagai salin. Nah, bagaimana cara menggunakan tiga tombol tersebut? Yang bisa kamu lakukan adalah kamu memblok bagian yang ingin kamu copy atau mau kamu potong. Pertama kita coba untuk copy dulu ya. Kita blok bagian yang kita ingin copy. Kemudian klik gambar copy. Misalnya kita mau tempel di bagian bawah. Kita tempel di bagian ini. Kita klik paste. Nah, bagian yang tadi sudah kita blok, dia akan tersalin atau tercopy ke bagian yang sudah kita paste atau kita sudah tempel. Ketika kita melakukan copy dan paste atau salin dan tempel, kita bisa menggunakan shortcut loh. Caranya seperti apa? Caranya kamu bisa mengklik tombol Ctrl dan C untuk melakukan copy. Kita coba lagi ya. Misalnya kamu mau mengcopy bagian ini. Kita blok bersama. Kita klik Ctrl C. Itu untuk mengcopy. Setelah kita klik Ctrl C, kita bisa klik Ctrl V untuk menempel atau paste. Nah, ini sudah copy paste ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada satu cara lagi untuk melakukan copy paste. Caranya seperti apa? Pertama, kita blok bagian yang kita mau copy seperti biasa. Lalu kita klik kanan pada mouse kita. Maka akan muncul tab copy. Kita klik. Dan kita klik kanan bagian tempat di mana kita mau menempel. Nah, kita bisa klik paste. Nah, pada bagian itu akan langsung tertempel ya. Teks yang sudah kita highlight sebelumnya atau kita blok sebelumnya. Itulah tadi bagaimana cara-cara kita melakukan copy paste. Ada 3 cara ya. Pertama, kita menggunakan tombol yang ada di sebelah kiri atas, bagian home. Kedua, kita melakukan dengan shortcut dengan klik Ctrl atau CTRL C dan CTRL V. Dan yang terakhir kita dengan klik kanan. Kita pakai copy, kemudian lalu kita paste. Selanjutnya kita akan melakukan proses untuk potong tempel.
Bedanya apa dengan salin tempel tadi? Untuk potong dan tempel, atau biasa kita sebut dalam bahasa Inggris cut and paste, bagian yang tadi kita pindahkan itu hilang. Jadi dia berpindah secara utuh gitu. Jadi dia tidak tercopy, tidak terduplikasi. Misalnya ketika kita melakukan copy paste tadi, bagian yang tadi kita blok itu masih tetap di atasnya. Nah, kalau nanti kita menggunakan cut and paste, bagian yang tadi ada di awal, kita blok sebelumnya itu akan hilang. Atau caranya, yuk kita simak. Misalnya saya mau memotong atau cut bagian nomor 3. Coba kita blok. Sama seperti dengan copy paste tadi, ada 3 cara juga untuk melakukan cut and paste. Yang pertama kita klik gambar cut yang ada di sebelah kiri atas. Nah, ketika kita klik cut, bagian yang tadi kita blok itu hilang. Misalnya kita pindahkan ke bawah. Kita paste, kita klik paste. Nah, bagian itu akan tertempel sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Paham ya bedanya antara copy dan cut? Kalau copy tadi sebelumnya dia masih ada, kalau cut itu dia akan terpotong atau hilang. Misalnya kita coba lagi untuk cut dengan cara kedua, dengan cara shortcut. Kita klik Ctrl X. Jadi kalau tadi copy kita Ctrl C, kalau cut itu kita Ctrl X. Untuk paste juga sama, kita coba dengan Ctrl V. Nah, seperti ini. Kita coba lagi untuk cara yang ketiga, dengan klik kanan. Misalnya kita mau coba cut bagian ini, kita klik kanan, kita klik cut. Lalu kita paste. Nah, jadi yang kalau kita cut and paste, bagian yang kita cut itu akan hilang. Seperti itu tadi 3 cara untuk cut, paste, atau potong tempel. Ketika kita menempel atau kita paste, ada berbagai macam jenis tempelan yang bisa kita gunakan. Maksudnya seperti apa? Kadang-kadang ketika kita mau menempel, kita mau mengikuti format yang sudah ada, ataupun kita pengen tidak ada formatnya. Jadi misalnya awalnya warna-warni, kemudian warnanya pengen kita hilangkan, atau justru kita malah mau ikutin warna-warna itu. Kita bisa melakukannya dengan paste. Paste, bisa kita cek di bagian paste. Dan ini ada pilihan-pilihan dari paste. Misalnya dengan menggunakan keep source formatting, maka tempelan yang akan kita dapatkan atau paste yang kita bisa dapatkan itu akan sama dengan apa yang kita copy dari awal. Seperti itu. Kalau match formatting, jadi hasil paste atau tempelan itu akan sesuai dengan format dari dokumen yang sudah ada. Kalau paste as a picture, jadi ketika kita tempel itu akan berubah otomatis sebagai gambar. Dan keep text only maksudnya apa? Jadi ketika kita mengcopy suatu dokumen yang ada gambarnya, yang akan tersimpan hanyalah tulisannya. Yang akan terduplikasi atau tertempel itu hanya tulisannya saja. Kita coba ya salah satunya. Misalnya saya mau mengubah ini menjadi ada format lainnya. Kita mau copy. Kita coba copy, klik copy, lalu kita paste, match formatting. Nah, sebelumnya warna apa? Sebelumnya kita warna hitam. Ketika kita menggunakan match formatting,
maka warnanya akan berubah menjadi warna merah, mengikuti format yang sebelumnya sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang undo dan redo. Maksudnya apa ya? Undo ini merupakan salah satu cara untuk kita mundur satu langkah ke belakang gitu. Jadi kita mengurangi atau mengurungkan apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Gimana caranya? Misalnya, tadi kan kita sudah melakukan banyak hal ya. Kita sudah melakukan copy, kita sudah melakukan cut. Nah, di sini saya ingin mengulangi. Jadi saya ingin hal-hal yang tadi saya copy sebelumnya itu hilang. Nah, kita tinggal klik bagian atas yang ada gambar panah ke belakang atau panah ke kiri, dan kita klik satu kali, maka aktivitas yang kita lakukan satu aktivitas sebelumnya akan kembali ke awal. Jadi kita mengulangi satu langkah ke belakang. Atau misalnya contohnya saya mengganti warna tulisan yang merah ini, saya ganti jadi warna hijau. Tapi saya ternyata ingin balik lagi ke warna merah. Saya tinggal klik tanda panah ke kiri, ini, dan warnanya akan kembali ke merah. Oke, kita coba lagi ya. Misalnya saya melakukan highlight pada suatu teks, tapi saya ingin mengurungkan highlight tersebut. Jadi mundur satu ke belakang, nggak pakai tag, nggak pakai highlight. Itu kita bisa undo dengan shortcut atau dengan menggunakan tombol CTRL Z. Coba kita klik ya, CTRL dan Z. Nah, maka itu juga akan otomatis ke undo. Nah, selanjutnya adalah redo. Redo itu adalah kebalikan dari undo. Jadi kita mengembalikan apa yang kita sudah undo atau kita kurungkan sebelumnya. Misalnya seperti apa? Misalnya saya ingin mengganti warna teks ini menjadi warna hijau. Namun saya merasa sepertinya warna merah lebih baik. Maka saya akan klik undo. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, wah sepertinya warna hijau itu juga bagus. Maka saya klik tombol redo atau tombol panah ke sebelah kanan. Nah, dia akan kembali lagi ke format sebelum kita undo. Nah, kita coba lagi ya. Misalnya, saya ingin meng-highlight bagian nomor 3. Saya highlight. Tapi saya berubah pikiran. Saya undo. Kita coba dengan shortcut ya. Kita klik Ctrl Z. Tapi saya ingin mengembalikan lagi ke awal, di mana masih ada highlightnya. Nah, kalau shortcut untuk redo, kita klik CTRL Y. Nah, maka dia akan kembali ke sebelum kita klik undo. Seperti itu ya untuk cara kita undo dan redo.